Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaannya, dalam kajian ulumul Quran terdapat istilah muhkam dan mutasyabbih. Mengenai ayat-ayat muhkamat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam pemahamannya. Namun, dalam kaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, terdapat perbedaan pandangan di kalangan sebagian ulama. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat beserta contohnya masing-masing. Di sini perbedaan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat itu ada banyak. Akan tetapi di sini saya akan membacakan beberapa perbedaan dari ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui baik melalui takwil atau tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah, seperti tentang terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan potongan-potongan huruf pada awal surat atau fawahati al-suwar. Terus perbedaan yang kedua, ayat mutasyabihat hanya menyangkut huruf-huruf pembuka surat atau fawahati al-suwar, sedangkan selebihnya merupakan ayat-ayat muhkamat. Perbedaan yang ketiga, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil, sedangkan ayat mutasyabihat sebaliknya membutuhkan takwil agar dapat diketahui maksudnya. Perbedaan yang keempat, ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memunculkan sisi arti yang lain, sedangkan mutasyabihat mempunyai kemungkinan sisi arti yang banyak. Lalu perbedaan yang kelima, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami oleh akal. Ayat yang dapat dipahami oleh akal seperti bilangan rakaat sholat dan kekhususan bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Sedangkan ayat mutasyabihat itu sebaliknya. Itu beberapa perbedaan dari ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dan di sini ada beberapa contoh dari ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Yang pertama, contoh dari ayat mutasyabihat itu terdapat dalam Quran surat Toha ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy astawa. Artinya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Lalu contoh yang kedua, masih ayat mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Itu beberapa contoh-contoh ayat mutasyabihat. Lalu yang selanjutnya contoh dari ayat muhkamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Itu tadi beberapa contoh-contoh dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pula perbedaan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mutasyabihat beserta alasan para ulama tersebut. Di sini perbedaan pendapat para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mazhab salaf, yang dimana orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihat itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil ini bagi Allah
dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat ini kepada Allah, mereka disebut pula mazhab mufawwidah atau tafwid. Ketika Imam Malik ditanya tentang makna istiwa, dia berkata, istiwa itu maklum, caranya tidak diketahui atau mazul. Mempertanyakannya bid'ah atau mengada-ngada. Maksudnya adalah makna lahir dari kata istiwa jelas diketahui oleh setiap orang. Akan tetapi pengertian yang demikian secara pasti bukan dimaksudkan oleh ayat, sebab pengertian yang demikian membawa kepada asyabih atau penyerupaan Tuhan dengan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena itu, bagaimana cara istiwa di sini Allah tidak diketahui. Selanjutnya mempertanyakan untuk mengetahui maksud yang sebenarnya menurut syariat dipandang bid'ah atau mengada-ngada. Mazhab ini juga didukung oleh riwayat tentang qiraat Ibnu Abbas yang dimana wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa yuqulur rasikhuna fil ilmi mannayah, yang dimana artinya dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan berkata orang-orang yang mendalam ilmunya, kami mempercayai, atau dikeluarkan oleh Al-Rajjaq dalam tafsirnya dari Al-Hakim dan Mustadraknya. Itu pendapat yang pertama. Selanjutnya pendapat yang kedua dari mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang layak dengan zat Allah. Karena itu mereka disebut pula mu'awwilah atau mazhab takwil. Mereka memaknai istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa kepayahan. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah maha tinggi, bukan berada di suatu tempat atau sisi. Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat, mata dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Demikian sistem penafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang ditempuh oleh para ulama. Alasan mereka berani menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, menurut mereka suatu hal yang harus dilakukan adalah memalingkan lafaz dari keadaan kehampaan yang mengakibatkan kebingungan manusia, karena membiarkan lafaz terlantar tak bermakna. Selama mungkin mentakwilkan kalam Allah dengan makna yang benar, maka nalar mengharuskan untuk melakukannya. Kelompok ini selain didukung oleh argumen akli atau akal, mereka juga mengemukakan dalil nakli berupa atsar sahabat. Salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Munzir yang berbunyi dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Berkata Ibnu Abbas, saya adalah di antara orang yang mengetahui takwilnya. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Di samping dua mazhab di atas, ternyata menurut Asy-Syuuti bahwa Ibnu Daqi Al-Id mengemukakan pendapat yang menengahi kedua mazhab di atas. Ibnu Daqiqi Al-Id berpendapat bahwa jika takwil itu jauh, maka kita tawakuf atau tidak memutuskan. Kita meyakini makna menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Tuhan dari semua yang tidak layak baginya. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.